Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra. Saya dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 051047195. Kali ini saya akan mengerjakan tugas tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nih, kayak di HP. Dan menurut soalnya itu ada 3 soal, dan kita akan mengerjakan soal yang pertama. Ini saya udah coba sebelumnya, dan kenapa saya gak pakai VS Code itu gimana ya, VS Code saya gak mau digunain kalau gak salah. Itu kayak gimana ya bilangnya ya, kayak gak mau muncul hasilnya. Nah, kalau ini kan di run kan hasilnya muncul ya. Nah, ini soal ketiga ini dia muncul kan, sedangkan kalau di VS Code tadi gak muncul sama sekali. Makanya aku pakai web TypeScript langsung, daripada susah lama-lama kan, pusing kepala aku. Jadi ini langsung dihapus aja dulu, ini mesti diulang itunya. Ini juga harus dihapus, Oke, mari kita mulai dari soal pertama. Oke, mari kita mulai dari cons terus tinggi, kita kasih ini, salah pencet shift, number sama dengan, kalau di itu saya itu 5 kalau gak salah, ini kartu saya itu kalau gak salah itu kayak gini NIM saya tuh. Ntar ini di bawahin dulu. NIM saya tuh nah ini NIM saya nih, NIM 104719 itu NIM saya tuh. Dan kalau diambil dari yang belakang banget itu 5 berarti. Terus di konsol ya, kita ketik konsol log, sini pola, kita bikin nama pola, judulnya pola ya, pola itu segitiga aja nih, segitiga. Dan di sini kita kasih tanda titik petiknya ada, kasih for yang salah, let satu, ada kelakang dikit biar rapi, I dengan tinggi, sini let lagi, kasih baris sama dengan
karena keyboard saya rusak, jadi saya pencet pakai keyboard berkesamping. Ini salah tambah ini pakai bisa salah tambah anjir. Ini perlu di itu gak sih? Oke gak pakai. Terus untuk orang yang kedua ini untuk lab J sama dengan situ. J I J baris plus J plus, ini rada kaleng sih, dan tengahnya itu di spasi dikit begini. Terus di nomor 2 paling bawah ya, konsol terakhir ini kode terakhirnya lock baris trim. Oke, di sini gak ada error ya, udah saya coba juga sebelumnya ya, ini jadi udah benar harusnya. Nah, di sini kan ada segitiga kan, terus ini kan ini ada urutannya 1 2 3 4 5. Oke, sesuai gak sih? Menurut saya sesuai sih sama soal, karena yang di soal itu kayak gini contohnya. Nah, kayak ini saya kan ini sama nih, gak beda tuh. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini disuruh buat deretan aritmatika dengan NIM, ambil 2 digit terakhir NIM menjadi angka awal deret, ambil digit ketiga dari belakang menjadikan beda step. Buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Contohnya seperti NIM saya ini ya, misalnya ini kan 05 1047 195 ya. Kalau 2 digit terakhir yang double itu berarti 95. Terus digit ketiga dari belakang itu adalah 1. Ini 1. Sehingga bedanya itu 1, stepnya itu 1 step. Oke, di sini mari kita mulai ke ini, NIM-nya bisa disalin nih. Nah, ini untuk gitu ya, untuk soal yang pertama ya, ini ya. Kita bisa tambahin lagi dari sini. Soal pertama ini ya. Terus ini ada soal kedua. Salah. Oke, mari kita mulai dari sini. Lalu di soal kedua ini, mari kita mulai dengan itu, membuat cons start sama dengan 95. Kenapa 95? Karena 2 digit terakhir dari NIM saya adalah 95. Terus apa doanya? Tentu saja cons lagi.
Kali ini adalah step adalah satu. Lalu apa lagi? Cons lagi. Kali ini jumlah deret yang sama dengan 10 deret. Lalu apa lagi? Let deret aritmatika tiga dengan ini number, lalu dikasih tutup kotaknya nih. Ini saya rada susah nih. Lalu setelah ini di sini ditambahin, nah ini berbagai for let i sama dengan 0 i jumlah deret itu dia i plus plus. Lalu mana itu, nah ini dia. Sepegal deret aritmatika plus start plus i plus step, gak pakai plus, pakai bintang, step. Lalu apa lagi? Tentu saja kita tambahin ini biar gak merah-merah. Konsol lagi, konsol log deret aritmatika join. Kok cuma satu ya? Salah, bukan di situ tuhnya tanda petiknya dalam. Jadi kita tambahin ini terus begini. Seharusnya sudah selesai sih, cuma ada problem katanya. Gak pakai ini. Nah, boleh. Apakah sudah benar ya? Kayaknya gak ada lagi sih masalah. Ada kan? Ada merah kan? Oke, benar. Ini di sini berjalan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. What the fuck? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 ya? 11 ya? Step beda, mungkin karena ada step ya, aku gak tahu. Oke lah, lanjut kita ke cos prima yang ke cos prima, maksudnya ke soal yang ketiga ini. Nah ini lu hapus ya, hapus dulu. Nah kita salin aja ini.
Oke, lanjut ke soal ketiga. Ini adalah soal terakhir dan ya paling panjang pastinya pun fungsional. Kita mulai dari sini dulu. Is prima 6. Kita kasih ini number. Udah bener. What? Salah kasih itu. Oke, di sini benar. Lalu kita kasih ini boolean. Dingin ini enaknya ngopi nih. Kopi lagi. Aduh. Bener ya. Hypnom. Return false for let semenung ya. Mat skirt, aku gak tahu ini squirt atau squirt apa itu, ntar aku cari tahu lah. Num. Oke, udah tuh. Num di sini kita kasih ini plus i plus plus, lalu samping ini pastinya ada tanda kurungnya kayak gini, terus ada if num tanda persenan dan i dengan 0, lalu luarnya kita kasih return parse, return pels. Bahasa Inggrisku belepotan banget ini. Lalu di selanjutnya return turn true ya, true. Terus di bawah sini kita kasih let bilangan prima dengan ini number, lalu kita kasih lagi kotak-kotak seperti ini. Kotak-kotak ini bukan Minecraft bang, let's go. Lalu apa lagi? Tentu saja for let i sama dengan 1 i dengan batas 5. Itu batas 5 tuh harusnya ada batas 5 nih, sorry saya tambahin dulu batas 5 nya. Kalau gak ada cons ini bahaya nih, bahaya sumpah. Prima lah 105. Kenapa bisa 105? Oh ya tentu kita lupa baca itu ya, soal ketiga ya. Oke, soal ketiga itu kalau gak salah itu buala bilangan prima dari nim, ambil 2 digit terakhir nim dan tambahkan 10 ya pada digit terakhir kita ya. Kayak S5 nih tambah 10 jadinya 105 gak sih? Kan ya 105.
Maka dari itu, dari 105 ini kita membuat batasnya di sini, batas prima. Nah, inilah batas prima. Kenapa batas prima? Karena ya ada batasnya. Ntar kalian bisa lihat sendiri itu batasnya berapa itu. Oke, lanjut lagi ke sini, ditambahin ini i plus plus. Lalu apa? Tentu saja ini ya, if is prima. Oke. Ini kenapa nih? Ini kenapa nih? Kenapa ini berwarna kuning? Atau kita belum menyelesaikannya saja? Aku gak tahu. Mari kita selesaikan saja ini. Tapi kalau di sini kayaknya bukan pakai itu, melainkan pakai ini. Nah, itu dia. Terus ada bilangan prima push i. Mengapa? Tentu saja ini. Iya, itu. Apa lagi? Tentu saja konsol log. Sini salah itu kayak gini. Bilangan prima plus join dalam kurung ya kayak gitu. Seharusnya kayak gini sih, tapi ini number ada yang salah. Iya, ini ada yang salah ini. Ada yang salah dengan ya itu saya nih. Mari kita coba run dulu. Coba Java script pilot. Errornya ada nih. Pantas salah ini dong. Kayaknya emang kurang teliti aku. Nah, itu dia. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 5, 3, 5, 9, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103. Ya, adalah bilangan prima, bukan bilangan ganjil. Bilangan prima. Ya, bilangan prima itu maksudnya apa ya? Kini adalah bilangan prima ya, gak sampai ke 105 karena ada batas tadi ya. Ini batasnya 105 nih. No error sky, mantap kan? Oke. Jadi kalau tanpa quotes ini kayaknya susah banget ya. Quotes ini artinya apa ya? Coba aku cari tahu dulu. Cons. Berarti gunanya biar kayak mendeklarasikan 105 ini gak bisa diubah, tetap gitu. Kayaknya gitu sih. Karena sini katanya itu untuk mendeklarasikan sebuah variabel secara tetap dan tidak bisa diubah. Jadi nilai ini gak bisa diubah nih, 105 ini gak bisa diubah. Taran nilainya begini. Oke.
Jadi penggunaan kali ini kebanyakan di cons, ini cons di soal 1, soal 2 nya juga ada cons, soal 3 nya juga ada cons di awal lah gitu. Kalau gak ada ini di awal kayaknya susah banget. Terus ada konsol juga nih, konsol penggunaannya kayaknya berhubungan sama itu sih, sama terminal sih. Nah ini katanya sih antarmuka baris perintah untuk menjalankan perintah, melakukan debugging atau interaksi dengan sistem. Berarti benar ini konsol ini kayak apa ya, kayak print TL di Java ya. Konsol ini yang kayak berinteraksi dengan run ya, interaksi dengan terminal. Kalau di Visual Code itu kan ada terminal. Jadi ya kalau saya cari-cari itu ya, konsol sendiri itu ya seperti namanya itu berguna untuk berinteraksi dengan run atau terminal ya. Kayak ini sih, kayak FreeNTL itu ya, sistem out FreeNTL itu ya, segitiga. Ini kan ini segitiga cipta sini kan dia. Terus di yang lain tuh kayak gini ya. Konsol ter arithmetica join, ter arithmetica push start. Ini penjualan dari sini ya. Jadi makanya dia di konsol lognya cuma ada satu kan. Jadi sini cuma ada log, ada log. Ya, sini ada log dan ini ada lognya. Di sini juga sama log juga. Gak ada yang lain. Bilangan prima join. Itu aja. Jadi fungsinya kayak gitu. Oke. Itu aja, sekian dari saya ya. Kalau ada yang salah dari jawaban saya atau dari praktek saya ini ya, mohon dikoreksi. Jika ada salah kata dari saya mohon ampun karena saya juga manusia. Jadi masih banyak masalahnya ya. Apalagi soal ngoding gini saya masih awam. Apalagi tadi sampai berkali-kali ngulang dari jam 6 sampai ke jam berapa nih? Jam 10, 19. Lama banget, sumpah. Baterai saya pun tinggal 30% ini dari sore sampai ke sekarang ya. Cuman buat nyari tahu cara biar ini VS Code bisa pakai ini TypeScript tapi masih gak bisa, sumpah itu ngeselin banget. Untungnya ini saya tadi lihat-lihat di Google katanya ada web khusus untuk TypeScript ya. Walaupun emang tampilannya kayak gini ya, simple banget, nggak kayak Visual Code ya. Tapi menurut saya lumayan. Di sini kita bisa testing langsung kita ya, codingan kita di sini dan melihat hasilnya ya. Berarti hasilnya udah benar ya. Dan kata Pak dosen juga kalau ya emang laptop gak ke bawah buat bawa aplikasi-aplikasi yang berat ya, boleh pakai VS Code. Tapi VS Code saya itu kayak gimana ya, kayak kata saya tadi ya, kalau di input ini programnya ya ke situ, pas mau di run atau di hidupin di terminalnya ya, itu gak muncul hasilnya. Kayak gini kan muncul hasilnya kan. Nah kalau di situ gak muncul, makanya saya males buka ini, paling baca apa doang ini. Udah ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.